Arsenal benar-benar sedang berada di level yang berbeda. Rekor sempurna di Liga Champions masih terjaga. Inter Milan tumbang di San Siro dan Mikel Arteta tak ragu menyebut ini sebagai penampilan tim papan atas Eropa. Victor Gyökeres kembali memberi dampak instan. Masuk dari bangku cadangan dan langsung cetak gol spektakuler. Bahkan pelatih Inter Christian Chivu mengakui Arsenal memang kalah kelas. Di tengah rotasi pemain, performa The Gunners tetap konsisten. Mosquera hampir tak pernah kalah saat bermain dan di luar lapangan. Arsenal juga panen cuan dengan pendapatan UEFA tembus 93 juta euro. Semua ingin mengalahkan Arsenal, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa. Semuanya akan kita bahas hanya di The Gunners Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Arteta bangga Arsenal pertahankan rekor sempurna di Liga Champions. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku bangga dengan performa timnya setelah The Gunners mempertahankan rekor sempurna di Liga Champions musim ini. Arsenal sukses menundukkan Inter Milan dengan skor 3-0 pada laga matchday ke-7 fase Liga Champions di Stadion San Siro. Arteta menilai kemenangan di San Siro menjadi bukti kematangan permainan timnya di level tertinggi Eropa. Saya sangat bangga dengan tim ini. Kami membutuhkan penampilan spesial dan penampilan yang sangat lengkap dari tim papan atas. Dan kami benar-benar melakukannya malam ini, ucap Arteta kepada Amazon Prime. Pelatih asal Spanyol itu menyoroti keberanian dan sikap para pemainnya dalam menghadapi Inter Milan di kandang. Keberanian, sikap, dan kemampuan untuk melangkah ke level lebih tinggi paling membuat saya terkesan. Menang di San Siro melawan tim terbaik di Serie A dan salah satu tim terbaik di Eropa adalah sesuatu yang luar biasa, ujarnya. Arteta juga menilai Arsenal mampu mengontrol jalannya pertandingan di berbagai fase permainan, termasuk melalui kontribusi para pemain pengganti. Para pemain mengelola laga dan mengendalikan permainan dengan sangat baik. Kami tahu bahwa kami perlu melakukan itu di seluruh lapangan dan melalui pemain pengganti juga, tuturnya. Victor Gyökeres beri sesuatu yang istimewa bagi Arsenal. Victor Gyökeres menjadi salah satu pencetak gol meskipun ia baru diturunkan pada akhir babak kedua. Penyerang asal Swedia tersebut masuk menggantikan Gabriel Jesus pada menit ke-75. Ketika Gyökeres masuk, Arsenal sudah unggul tipis 2-1 atas tuan rumah. Namun situasi pertandingan masih berpotensi untuk berubah. Untuk itu, Mikel Arteta memutuskan untuk menurunkan striker yang lebih segar agar timnya dapat menambah keunggulan. Keputusan tersebut terbukti tepat karena Gyökeres berhasil mencetak gol pada menit ke-84. Ex pemain Sporting CP itu melepas tendangan melengkung yang tidak dapat diantisipasi oleh kiper lawan, mengunci kemenangan Arsenal. Setelah pertandingan, Mikel Arteta menyampaikan pujian untuk Gyökeres. Dia memberikan dampak luar biasa, katanya. Permainan berjalan sesuai keinginan, dan dia memiliki 2 peluang besar dengan salah satunya berujung gol. Saya pikir dia benar-benar membantu tim. Ini sangat penting, tambah pelatih asal Spanyol tersebut. Dari semua pemain baru Premier League yang direkrut pada musim panas ini, hanya Hugo Ekitiko 10 gol yang mencetak lebih banyak gol daripada Victor Gyökeres 9 gol di semua kompetisi musim ini. Perlahan tapi pasti Gyökeres makin oke di Arsenal. Christian Chivu akui Inter Milan kalah kelas dari Arsenal. Pelatih Inter Milan Christian Chivu mengakui timnya kalah kelas dari Arsenal pada laga Liga Champions di Giuseppe Meazza pada Rabu dini hari, 21 Januari 2026. Inter takluk 1-3 dari tim tamu yang tampil dengan intensitas dan kedalaman skuad yang menurut Chivu sangat mengesankan. Pelatih Inter Milan Christian Chivu mengakui timnya kalah kelas dari Arsenal pada laga Liga Champions di Giuseppe Meazza. Inter sempat memberi perlawanan pada babak pertama. Pada skor 1-1, I Nerazzurri bahkan memiliki peluang untuk berbalik unggul. Kami tetap berada dalam pertandingan dan bermain cukup baik di babak pertama. Insiden bisa mengubah suasana pertandingan, kata Chivu. Namun, gol Arsenal dari situasi sepak pojok yang memanfaatkan kelemahan zona marking Inter
menjadi titik balik. Bola yang memantul dari Mistar justru jatuh ke arah pemain Arsenal. Memasuki babak kedua, Arsenal bermain lebih pragmatis. Mereka menurunkan blok, mengandalkan fisik, dan bisa menaikkan level permainan lewat pemain pengganti, ujar Cifu. Ia juga menyinggung perubahan sikap Arsenal. Di babak pertama ada sedikit arogansi, lalu mereka tampil lebih rendah hati setelah jeda. Semua tim ingin taklukkan Arsenal tapi belum bisa. Arsenal masih sempurna di Liga Champions. Semua tim disebut ingin menaklukkan The Gunners tapi belum bisa. Sementara di Liga Inggris, Arsenal juga ada di posisi teratas klasemen. Arsenal mengumpulkan 50 angka berjarak 7 poin dari Manchester City di posisi pertama. Ex-pemain Arsenal Theo Walcott puas dengan posisi tim asuhan Mikel Arteta itu di Liga Inggris dan Liga Champions. Mereka ada di puncak Liga dan Liga Champions, dan semua orang ingin mengalahkan mereka tapi mereka tidak bisa. Saat ini memang posisi yang bagus, kata Walcott seperti dikabarkan oleh Amazon Prime. Arsenal sudah ditunggu oleh Manchester United di Liga Inggris akhir pekan ini. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Emirates Minggu 25 Januari malam waktu Indonesia Barat. Rotasi tak pengaruh buat Arsenal. Arsenal memainkan komposisi pemain berbeda dibandingkan dengan saat imbang 0-0 melawan Nottingham Forest di Liga Inggris akhir pekan lalu. Terisulah lini depan diubah oleh Arteta, Gyökeres, Gabriel Martinelli, dan Noni Madueke yang dipasang saat melawan Nottingham Forest. Sementara saat melawan Inter, Arteta memainkan Leandro Trossard, Bukayo Saka, dan Jesus. Di lini tengah, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino yang menjadi starter melawan Inter. Sementara melawan The Forest, Declan Rice dan Martin Odegaard yang berbeda dari starter Arsenal melawan Inter. Ex-pemain Liga Inggris Alan Shearer yang menilai bahwa perubahan yang dilakukan Arteta tidak mempunyai pengaruh apapun. Terlepas dari perubahan yang diputuskan untuk dibuat Arteta sebelum pertandingan, itu sama sekali tidak berpengaruh. Pada babak pertama, mereka memberi 1 atau 2 peluang tapi mereka selalu mengancam saat menyerang, kata Shearer di BBC. Lalu pada babak kedua, performa yang berbeda. Mereka harus sabar dan ketat, terus rapat di lini belakang, dan mencegah terciptanya peluang. Lalu saat pergantian pertama dan Anda tahu Inter harus mengarahkan banyak pemain untuk menyerang, Anda melihat apakah mereka mempunyai kualitas untuk menemukan ruang itu, dan itu apa yang mereka lakukan. Itu adalah penampilan yang sangat mengesankan dan mereka terlihat sangat-sangat bagus, kata dia menambahkan. Mosquera main Arsenal hampir tak pernah kalah. Bek muda Arsenal Christian Mosquera terus menunjukkan dampak yang mengesankan sejak mendapat menit bermain reguler. Statistik yang luar biasa mencerminkan pengaruhnya di lini belakang The Gunners dengan persentase kemenangan mencapai 80% setiap kali ia main. Catatan tersebut menegaskan betapa solidnya Arsenal saat Mosquera berada di lapangan, baik dari segi organisasi pertahanan maupun ketenangan dalam mengantisipasi tekanan lawan. Tak heran jika performanya langsung mendapat apresiasi besar dari para fans. Mengingat usianya masih tergolong muda dan adaptasinya di level tertinggi berjalan relatif cepat. Lebih menarik lagi, Mosquera didatangkan Arsenal dengan biaya yang terbilang murah, menjadikannya salah satu rekrutan paling efisien dalam beberapa musim terakhir. Kombinasi harga terjangkau, usia muda, dan kontribusi nyata membuat kedatangan Mosquera menjadi angin segar bagi The Gunners. Tantangan utama ke depan adalah menjaga konsistensi performa serta menghindari cedera yang sempat menghambat perkembangannya. Jika mampu terus fit dan stabil, Mosquera berpotensi menjadi pilar jangka panjang di lini pertahanan Arsenal. Cuan besar Arsenal di Eropa, pendapatan UEFA melonjak usai kalahkan Inter. Pendapatan Arsenal dari UEFA kini telah melampaui angka 93 juta euro, menyusul kemenangan penting atas Inter Milan yang menambah pemasukan sebesar 2,1 juta euro. Kenaikan pendapatan ini menjadi bukti keberhasilan Arsenal di kompetisi Eropa musim ini, baik dari sisi performa maupun nilai cuannya. Secara rinci, Arsenal memperoleh 18,6 juta euro dari bonus partisipasi, 30 juta euro dari value pillar, serta 37,6 juta euro dari aspek kinerja yang mencakup perolehan poin,
posisi akhir, dan bonus babak gugur. Capaian finansial ini semakin memperkuat posisi Arsenal sebagai salah satu klub dengan pendapatan UEFA tertinggi musim ini. Luar biasa bukan? Harapannya tak cuma cuan, tapi juga bisa mendapatkan Mayo Trophy musim ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!